Semua sehat ya? Sehat, wah cuman satu aja yang sehat. Semua sehat, amin. Yang sehat tepuk tangan dulu buat Allah kita yang hebat. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pertemukan kami kembali di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Kami tahu Tuhan kami melewati satu minggu yang sibuk, satu minggu yang berat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan hari ini Engkau merecharge kami dengan penuh daya Tuhan. Kami tahu Tuhan hari ini Kau charge kami dengan kesehatan yang baru Tuhan. Kau charge kami dengan pengharapan yang baru Bapak. Oh kami bersuka cita hari ini Tuhan. Roh kami bernyala-nyala Tuhan. Dan setiap kita yang siap memuji, menyembah, melompat buat Allah kita. Sama-sama kita katakan amin. Kita siap nyalakan api roh kita pagi hari ini. Amin. Kita pernah nyanyiin lagu ini. Saya mau semua tangannya ke atas yuk. Kiri kanan yuk. Hey, 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 hey. Siap? One, two. Biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Yuk semuanya yuk, belum semuanya yuk. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai, amin. Oh tanggalkan segala beban dan dosa yang mengingkar. Siap-siap berlari, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Yo semuanya yo. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar, siapa yang siap menuai? Ladang siap dituai. Oh tanggalkan segala beban dan dosa yang kita siap berlari pada tujuan. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Oh biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita percaya ketika kita mulai start hari ini, Tuhan men-charge kita, roh kita menyala-nyala. Semuanya gak ada yang mustahil, amin. Sekali lagi yuk. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tepuk tangannya di atas kepala saudara. Come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Lebih kencang suaranya. Come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita.
masih siap, masih kuat memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Tepuk tangannya di atas kepala dong. Saya mau tanya dulu hari ini, siapa yang dari yang tadinya kurang enak badan sampai masuk ke ruangan ini jadi sehat? Saya. Walaupun suara saya masih sedikit serak, tapi saya tahu hari ini kita di charge, amin. Sebab Tuhan maha besar, kamu yuk. Dan sangat terpuji. Dia lebih apa? Dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Sebab Tuhan menghancurkan maha besar semuanya. Sebab Tuhan maha besar, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Boleh melompat buat Tuhan sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan maha besar. Oh, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala musuh. Kita akan saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan yang diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bagaimana Petrus meniru Yesus. Yesus berkata, Talita kumi. Dia berkata pada Dorcas atau Tabita, Tabita kumi. Dan kita juga melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus, itu yang dilakukan oleh kita murid-muridnya. Tetapi saya juga bersyukur dalam hidup saya ada hamba-hamba Tuhan yang saya bisa tiru. Yang saya bisa tiru yaitu apa yang mereka perbuat. Pengalaman saya pertama ketemu Bapak Abraham Alex Landu Seputra itu begitu membekas pada saya. Pada waktu saya datang ke gereja yang kecil itu, yang kalau hujan sudah nggak bisa dengar apa-apa karena itu cuma terbuat dari tenda aluminium awning itu. Dan pada saat itu ada seorang bapak yang lumpuh. Dia ambil yaitu tongkat yang kaki 3 itu, dia hancurkan dan berkata dalam nama Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. That's simple. In the name of Jesus. Lalu bagaimana tentang mengusir setan? Saya belajar dari seorang ibu sederhana bernama Ibu Erna Tan. Ibu Erna Tan ini saudaraku, dia dikenal sebagai Nabi di Surabaya. Dan pertama kali saya diajak oleh beliau, yaitu karena ada seseorang yang kerasukan setan. Ya, saya masih ingat jalannya, Nginden Gang 2 di Surabaya, saudara. Ketika kita masuk sana, suasana serem juga. Bukan cuma hari Jumat, saya bukan tahayul, saudaraku, tapi itu melalui kuburan. Dan sampailah kita ke rumah itu, dan ada seorang wanita yang sudah tidak makan 3 hari, dan ketemu dengan Ibu Erna, dia menyeringai, serem saudaraku. Ya, dan Ibu Erna marah kepada roh jahat itu. Dia berkata begini, minggu lalu tak usir di Jalan Embong Malang, sekarang kesini bikin repot orang.
Saudaraku, dia marah kepada roh jahat itu. Tetapi dia berkata, Arifin, kamu yang usir. Pertama kali saudara. Dan karena itu saya berteriak, dalam nama Yesus. Seorang Surabaya saudara ya. Dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Roh jahatnya enggak keluar saudara. Yang keluar Pak RT, marah-marah pada saya. Beliau seorang marinir yang gagah, badannya besar, kumisnya melintang, sudah tingkatan perwira bukan ya. Lalu saudaraku pada saat itu dia berkata, ini loh Pak, orang yang besar itu ketakutan lihat wanita itu menyeringai dan suasana yang mengerikan. Tapi di sana saya belajar sesuatu. Roh dalam kita jauh lebih besar dari segala roh dalam dunia. Sekarang itu dapatkanlah mentor-mentor yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat masih berlangsung. Sebab kebanyakan orang Kristen percaya cessation, yaitu mujizat sudah tidak lagi ada. Kisah Rasul selesai, kita Wahyu selesai. Saudara perhatikan, kisah Rasul tidak pernah ada di end, saudara. Ya, karena apa? Tuhan masih memakai saudara dan saya. Karena itu saya belajar daripada hamba Tuhan bagaimana menyampaikan firman Allah, bagaimana melayani, bagaimana counseling. Dan kiranya Tuhan juga memakai setiap Anda dapatkan mentor yang mendidik saudara to apply the gift of the Holy Spirit yang ada pada Anda. Karunia untuk melayani, lakukan segenap hati. Karunia bernubuat, lakukan dengan iman. Dan karunia memberi, karunia mengasihi, lakukan dengan tulus hati. God bless you. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Kristus saja berkata, putra tidak bisa kalau tidak melihat Bapa. Mari kita pandang selalu pada Kristus. God bless you. Amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang kepada setiap Anda. Gimana kabar Anda hari ini? Baik. Kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan untuk menjadi gembala dari Gereja Rock Philadelphia atau pastor dari Gereja Rock Philadelphia. Ada beberapa pengumuman sebelum kita memberikan persembahan kita pada hari ini. Yang pertama, saudara, tanggal-tanggal penting. 2 minggu lagi kita akan merayakan Easter atau Paskah, saudara. Seharusnya by next week, bulan depan, kita akan punya kartu-kartu kecil yang seperti invitation card gitu. Jadi mempermudah Anda untuk kalau misalnya mau mengundang, Anda kasih aja terus kita ada alamat dan sebagainya. Jadi seharusnya mempermudah Anda untuk mengundang teman ke gereja. Dan biasanya waktu-waktu Easter adalah di mana orang lebih terbuka dengan undangan-undangan seperti itu, saudara. Jadi itu Easter 2 minggu dari sekarang. Nah, hari Jumat sebelum hari Paskah itu kita akan ada ibadah Jumat Agung. Memang setiap tahun kita mengadakan ini, saudara. Jadi akan ada ibadah gabungan. Ketika kita bilang ibadah gabungan itu ibadah di dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam satu ibadah. Hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Jadi ajak sekali lagi teman-teman Anda hari Jumat jam 7 malam, terus hari Paskah. Nah setelah Paskah, saudara, hari Kamisnya itu seperti yang saya udah umumkan berulang-ulang, kita akan mengadakan yang namanya outreach atau penjangkauan. Karena hari Minggu setelah hari Paskah kita akan mencoba untuk merelaunching gereja Square One Church kita. Gereja Square One Church ada gereja bahasa Inggris yang tadi ibadah pagi, saudara. Dan karena kita ada di lokasi baru, karena kita ada di tempat baru, dan juga banyak sebelah-sebelah ini kalau hari biasa itu banyak keramaian, jadi kita bisa bagi-bagi kartu undangan gitu. Jadi kita akan ada mengadakan reopening atau relaunching. Jadi kalau Anda available hari Kamis antara jam 2:30 sampai jam 3:30, di mana itu bubaran sekolah, kita akan bagi-bagiin invitation card, juga ada gift card untuk orang-orang yang lewat. Jadi kita ingin mengundang mereka ke reopening dari Square One Church, saudara. Jadi sangat exciting sekali. Kita akan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam gereja kita. Tentu aja kalau Anda sekali lagi punya kesempatan, the more people we have, the better. Ketika Anda datang, kita akan bisa menjangkau orang-orang sekeliling kita. Jadi itu aja pengumuman. Selain dari itu ada Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam kita menyebutnya live group. Buat Anda yang tertarik untuk ikut live group, Anda diundang sekali lagi jam 7 malam setiap hari Jumat, di mana
komunikasinya nggak satu arah, melainkan kita akan sharing dan diskusi. Jadi itu aja pengumumannya hari ini, saudara. Kalau ada pengumuman tambahan, teman-teman ada pengumuman tambahan? Nggak ada? Oke, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Hari ini kita kedatangan salah satu teman saya, teman baik, teman sepelayanan saudara Pastor Hendy dari ILC yang akan menyampaikan firman. Yuk, boleh kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau izinkan kami berkumpul di sini Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pujian yang kami naikkan, nyanyian yang kami nyanyikan, doa yang kami naikkan, persembahan yang kami berikan, saudara, pelayanan yang kami lakukan, semuanya kami dedikasikan hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan bekerja di dalam hati setiap kami. Dan kami mengucap syukur atas semua itu. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Boleh gak tunggu sebentar, kok saya waktu doa itu digerakin, saudara. Ada salah satu teman baik kita yang memang sudah menjadi bagian dari gereja kita sekian lama. Tapi saya sangat terinspirasi dengan kehidupannya. Walaupun sedang banyak mengalami pergumulan dan permasalahan, tapi kok orangnya sangat semangat dan sebagainya. Jadi saya ingin tanya aja sih rahasianya. Saya belum merencanakan ini, tapi saya digerakkan. Ibu Nevo boleh gak maju ke depan, Bu Nevo? Yuk maju ke depan yuk. Ayo kasih tepuk tangan untuk Ibu Nevo. Ibu Nevo, sorry mendadak kagetan karena saya waktu doa itu kok saya digerakkan. Kita kenal Ibu Nevo sudah sekian lama, dan sekitar 8 bulan lalu suami Ibu Nevo, Pak Robert itu masuk rumah sakit dan sudah 8 bulan di rumah sakit. Tapi saya kok terinspirasi gitu dengan sukacitanya, nggak terambil, nggak hilang sukacitanya. Bahkan saya bisa jamin ada orang-orang baru yang di gereja ini yang adalah orang-orang yang diajak oleh Ibu Nevo untuk datang ke gereja. Jadi semangat melayani, semangat mengajak orang untuk ibadah. Saya ingin tahu Bu Nevo, gimana sih selama ini, terutama 8 bulan terakhir ini, dari mana kekuatannya? Tentu dari Tuhan, tapi bagaimana memanage kehidupan sehari-hari sehingga tetap sukacita, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Boleh sharing sedikit? Nyala gak ini? Cuman satu hal, apapun masalahmu yang kamu hadapi, tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Jangan sampai panggilanmu itu dihambat oleh pekerjaan iblis, gitu aja. Iya. Nah, kalau soal kekuatan dari Tuhan pastinya. Jadi, aduh saya ndredeg ini. Masalah suami saya Robert, kalau melihat kenyataannya nggak mungkin. Tetapi hati saya mengatakan kalau bahwa janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Tuhan memberikan kekekalan, hanya itu aja yang menghibur saya. Kehidupan yang kekal. Satu pertanyaan lagi Bu Nevo, kalau misalnya lagi capek gitu ya, lagi lelah gitu, apa aja sih yang dilakuin supaya dapat energi itu kembali? Beristirahat tentunya. Terus Ibu Nevo ini sehari-hari ini hubungan sama Tuhan ini bentuknya seperti apa? Apakah ada rutinitas di mana pagi selalu baca Alkitab yang menguatkan gitu? Ya saya tuh kalau capek atau apa ya surrender aja, itu berserah aja apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai istri pasti saya ditempatkan di sisinya Robert itu sebagai penolong.
Hanya itu aja hiburan saya. Oke. Saya harus semangat, Oke. Amin. saya harus happy. Oke. Gitu. Ya minta Tuhan tentunya. Oke. Gitu. Kalau capek, lelah, kembali mengingat janji-janji Tuhan aja. Amin. Iya. Hanya itu aja. Justru ketika berdoa, berserah itu aja. Justru ketika berserah di sana dapat kekuatan ya dari Iya. Tuhan ya. Betul. Oke. Iya. Mau apa kita nggak bisa apa-apa. Gitu loh. Oke. Kalau kenyataan itu seperti itu ya sudah berserah saja. Apa yang Tuhan mau. Oke. Tentu juga introspeksi diri, apa yang harus saya kerjakan selanjutnya gitu. Minta tuntunan Tuhan. Terima kasih Ibu Nevo. Saya kok digerakin waktu doa gitu untuk jadi saya lagi coba nurut aja. Boleh sekali lagi kita berdoa dan kita juga mau ulurkan tangan kita untuk saudari kita Ibu Nevo. Kita mau bantu doa sama-sama yuk. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur atas kehidupan Ibu Nevo. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan lah yang memberikan pengharapan dan kekuatan dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, Ibu Nevo bisa terus menginspirasi, membagikan kehidupannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling Ibu Nevo. Kami berdoa juga untuk para Robert yang ada di rumah sakit Tuhan. Kami percaya tidak sekalipun Tuhan meninggalkan mereka. Sekalipun mereka berada di dalam lembah kekelaman, sekalipun Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan beserta dengan Ibu Nevo, Tuhan beserta dengan Pak Robert. Kami percaya sekali lagi hidup mereka akan menjadi berkat. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik. Kami percaya kehidupan mereka akan menggenapi seluruh tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau perhitungkan segala sesuatu yang mereka sudah kerjakan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Engkau lihat hatinya yang terdalam, Engkau pakai kehidupannya sehingga orang banyak mengenal Kristus melalui kehidupan Ibu Nevo dan Pak Robert. Terima kasih Tuhan, kami sungguh beruntung kami bisa menyaksikan kehidupan seseorang yang begitu menginspirasi kami semua. Terima kasih, kami serahkan sekali lagi kehidupan Ibu Nevo dan Pak Robert ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh satu pesan? Jadi apapun yang kita hadapi, masalah apapun, jangan sampai menghambat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya itu aja. Thank you. Terima kasih Ibu Nevo. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Lagu ini juga menjadi kekuatan buat kita semua. Dan kita percaya kita punya masalah masing-masing. Dan kita percaya juga Tuhan adalah kekuatan dan pengharapan buat kita. Meski badan silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terang yang nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih
Meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Mari menyembah bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu besar dan nyata dalam hidup kami. Belajar kami untuk lebih berserah kepadamu ya Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Kalau besar, Yes, Lord. Kalau Tuhan tolong saya, Dia juga menolongmu. kalau Tuhan angkat saya, Dia juga mengangkatmu. kalau Tuhan tolong saya, Dia juga menolongmu. Kalau Tuhan angkat saya, Dia juga mengangkatmu. Tolong saya, Dia juga menolongmu. Kalau Tuhan angkat saya, Dia juga mengangkatmu. Kalau Tuhan tolong saya, Dia juga menolongmu. Kalau Tuhan angkat saya, Dia juga mengangkatmu. Dia minta kita percaya, Dia yang menopang dan kuasa-Nya. di dalam Kasih dan kuasa-Nya. Hehehe.
Yuk kita berdoa untuk anak-anak kita yuk. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami serahkan kehidupan mereka Tuhan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami deklarasikan your goodness, your favor, your grace upon them. Kami berdoa Tuhan, Engkau tanamkan impian-impian yang besar dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sekedar impian saja, melainkan impian-impian yang untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup mereka ada di tangan-Mu. Setiap langkah yang mereka ambil dan keputusan yang mereka ambil, Tuhan ada di dalamnya. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kami bersyukur mereka bisa mengenal Tuhan dari sejak muda. Kami berdoa untuk orang tua dan setiap guru sekolah minggu di tempat ini yang sudah dipercayakan untuk menuntun, untuk memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan kami kemampuan, pengetahuan dan hikmat untuk kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan untuk kami semua sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hati yang reseptif, hati yang menerima akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan yang diberitakan akan jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, berakar, dan benih itu bisa berakar dan pada akhirnya bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga buah hidup kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur, berbicara kepada setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Semua dipersilakan duduk. Kids, you may go to your room. Sekali lagi Bapak Ibu, tanpa mengambil waktu terlalu banyak, di tengah-tengah kita ada seorang teman baik dari saya. Dia adalah Pastor Hendy, pemimpin atau senior pastor dari ILC, Indonesian Light Church, saudara, yang berlokasi di 13 dan Tasker. Tuhan akhir-akhir ini kalau dari apa yang saya lihat dari Facebook, Tuhan memberikan pertumbuhan yang luar biasa untuk gerejanya. Istrinya Marina dan juga anak-anaknya kita juga kenal baik. Jadi sungguh bersyukur pada hari ini dia di tengah-tengah kesibukannya bersedia untuk ada di tempat ini dan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Tanpa panjang lebar, bolehkah kita kasih sambutan yang paling meriah untuk Pastor Hendy. Come on up, man. Thank you. Cek. Shalom, apa kabarnya semua? Ada sukacita pagi hari ini? Yes, congratulations on your new building. Selamat buat gedung yang baru. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Wow, luar biasa, Tuhan percayakan hal luar biasa buat Pak Rosid, Nana dan juga Rock Philadelphia. Pastinya Tuhan akan tambah-tambahkan berkat, tambah-tambahkan lebih lagi hikmat dan juga jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Ada amin. So, perkenalan kayaknya udah kenal ya sedikit. Istri saya yang jualan makanan, Bu, Bapak. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin gak kenal saya, tapi mungkin sudah rasa makanan dari istri saya. Enggak promosi. Alright, terima kasih Pastor Rosid. Saya akan beri judul khotbah saya siang hari ini adalah Light of the World. Karena tema yang sudah dibawakan, I am, Jesus I am. Jadi mungkin kemarin minggu lalu udah bicara I am good shepherd atau apa. Light, roti hidup. Pagi hari ini, siang hari ini kita akan bahas mengenai Tuhan adalah terang dunia. Oke, kita baca firman-Nya sama-sama ya. Kita baca di Yohanes 8 ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai
terang hidup. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara ingat nggak waktu kecil, kita semua pernah kecil ya. Semua lahir besar di Indonesia, angkat tangan. Besar di Indonesia. Ingat nggak waktu kecil pas mati lampu? Ingat ya? Mati lampu, takut nggak Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang lebih senior sama saya, dari saya. Kalau mati lampu, biasa kita lagi langsung ngapain? Cari lilin ya. Cari lilin atau cari senter. Bener? Kalau lilin nggak ada, kalau senter nggak ada, kita langsung kalau koreknya nggak ada, kita langsung cari ini kompor gas ya, nyalain lilin. Pokoknya lilin. Tapi Bapak Ibu Saudara di Amerika, saya udah 7 tahun di sini ya, baru mati lampu 2 kali loh Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia kayaknya sering ya Bapak Ibu Saudara. Makanya di Amerika ya lebih maju ya dari Indonesia sedikit. Karena apa? Terang terus. Karena apa? Terang itu membawa produktivitas ternyata. Kalau kita terang bisa bekerja, bisa beraktivitas. Tapi kalau gelap tidak. Jadi terang itu membawa produktivitas. Orang bisa bekerja kalau terang. Bapak Ibu Saudara, siapa yang sini sering jalan-jalan ke IKEA angkatan? IKEA yang sering makan di IKEA angkatan? Anak saya suka banget makan di IKEA, karena apa? Paling banyak makannya di sana. Di rumah nggak terlalu, biarpun jualan makanan, anak saya masih lebih suka IKEA makanannya. Dan saya senang kalau di IKEA itu kelihatan furniture bagus-bagus ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagus-bagus, terus showroomnya kayaknya bagus-bagus, habis makan biasanya jalan gitu, kayaknya bagus-bagus gitu. Kira-kira apa yang bikin bagus? Lampunya ya Bapak Ibu Saudara, cahayanya. Cahaya di IKEA itu beda sama cahaya rumah. Ada yang pernah beli furniture IKEA, bawa rumah kok kenapa lebih bagus di toko ya? Karena lampunya di sana banyak Bapak Ibu Saudara. Saya ingat dulu pas renovasi rumah di Indonesia, rumahnya rumah dulu kan, biasa satu kamar, satu ruangan itu 1-2 lampunya. Dan ketika itu saya sewa interior design, dia pasang 12 titik lampu. Akhirnya pas dinyalain, rumah saya kayak hotel. Karena apa? Lampunya banyak. Jadi lampu itu membawa keindahan ternyata. Terang membawa keindahan. Terang membawa estetik. Dan kalau kita tahu kalau misalnya rumah malam-malam ada lampunya terang gitu, biasanya maling juga mikir-mikir, bener? Ya, karena terang ya. Jadi terang juga membawa keamanan ya. Ya. Terang membawa produktivitas, terang membawa keindahan, terang juga membawa safety. Nah begitu juga terang yang Tuhan Yesus bawa ke dalam hidup kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, firman-Nya berkata apa? Kalau kamu mengikuti aku, kamu memiliki terang hidup. Artinya di dalam Yesus kita bisa produktif. Di dalam Yesus kita bisa indah. Di dalam Yesus kita bisa aman. Bilang kiri kanannya, kamu luar biasa. Luar biasa, di dalam Yesus kita indah, di dalam Yesus kita keren. Ada amin, haleluya. Yes, yes. Nah ketika Tuhan Yesus bilang, aku terang dunia, kamu harus mengikut aku. Ya. Ada kata mengikut aku. Kata mengikut aku artinya adalah kita harus mengikuti perintahku, benar? Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ingat perintah utama dari Tuhan Yesus apa? The Great Commandment. Ayo orang Philadelphia pastinya jago-jago. To love God. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita. Betul? Dan kasihilah sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. So kalau kita hidup di dalam kasih, maka terang hidup itu ada di dalam hidup kita. Ada amin? Ya, kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih, dan saya percaya inilah yang Tuhan ingin kita lakukan. Sebagai orang percaya kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna, betul? Kita hidup di dunia yang masih banyak tidak sempurnanya. Bahkan kalau kita melihat Rasul Paulus berkata,
di Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang apa? Gelap, melawan roh-roh jahat di udara. So Bapak Ibu Saudara, dunia kita, sekeliling kita penuh dengan kegelapan. Saya cuma bisa bilang, terang itu yang dunia ini tawarkan, mungkin bisa dilihat dengan mata, tapi mungkin juga tidak bisa dirasakan oleh hati. Ya. Siapa di sini pernah ke Times Square di New York? Angkat tangan. Yang belum pernah ke Times Square, nanti ke Times Square. Kalau biasanya udah pernah sekali ke Times Square, nggak mau ke Times Square lagi ya. Karena macet, penuh, rudek, jeljet gitu kan. Tapi saya ingat pertama kali ke Times Square, wah excited, kayaknya lampu-lampu di mana semua terang begitu ya. Tapi lama-lama biasa aja tuh. Karena apa? Terang yang dunia tawarkan cuma bisa dilihat sama mata. Tidak bisa terlalu dirasakan oleh hati. Tetapi terang yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, terang hidup itu bisa dirasakan oleh hati kita. Ada amin. Terang hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. So Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita kembali ke kisah para rasul ketika kita melihat dua tokoh pengikut Yesus yang begitu setia dalam mengabarkan Injil, yaitu Paulus dan Silas. Pernah ingat cerita ketika Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke penjara? Ya, kita bisa baca di Kisah Rasul 16 ya. Paulus dan Silas ditangkap dan dia dimasukkan ke penjara. Dan firman-Nya bilang apa? Kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruangan penjara yang apa? Yang paling tengah. Bapak Ibu Saudara, penjara zaman dulu sama penjara sekarang beda. Zaman dulu penjara itu gelap, tidak ada lampunya. Apalagi dimasukin ke maximum security, istilahnya apa? Penjara paling tengah. Jadi Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, di mana gelap. Dan bukan saja gelap, tetapi dia dibelenggu. So Bapak Ibu Saudara, apa yang Paulus dan Silas lakukan ketika ia di dalam gelap? Ketika ia di dalam belenggu. Gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Paulus dan Silas memuji Tuhan. Paulus dan Silas memuji Tuhan. Paulus dan Silas memuji Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, kadang nggak semuanya itu baik, betul? Kita bisa merasakan, kita bicara soal kegelapan deh. Tadi kita udah bicara soal terang. Apa sih yang dimasuk kegelapan? Mungkin gelap, tapi yang paling bahaya adalah ketika hati kita gelap. Ketika hati kita nggak pasti, penuh dengan pergumulan, nggak ada harapan. Pernah nggak mengalami seperti itu? Sering ya Bapak Ibu Saudara? Sering. Apalagi dalam kehidupan kita, kita pasti punya banyak tantangan, banyak percobaan. Mungkin ada yang sekarang di Philadelphia, kerjaan lagi susah kan? Tapi bagaimana kita menghadapi itu semua? Belajar dari Paulus dan Silas. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Memuji dan menyembah Tuhan. Ketika hati kita lagi kosong, ketika hati kita lagi gelap, itulah saat yang tepat di mana kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin? Kalau memuji menyembah Tuhan, jangan pas lagi ada mood aja. Ya, karena saya memuji dan menyembah Tuhan kalau mood saya lagi enak deh. Kalau mood saya lagi oke, saya memuji dan menyembah Tuhan. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Percaya, gak akan memuji menyembah Tuhan kalau nungguin mood. Belajar sama Paulus dan Silas. Memuji dan menyembah Tuhan ketika dia sedang gelap, tidak ada harapan. Memuji dan menyembah Tuhan ketika dia sedang dibelenggu. Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan. So, saya percaya Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, Paulus dan Silas itu sedang diingatkan sama Roh Kudus akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah bicara tadi. Kalau kamu mengikut aku, kamu akan memiliki terang hidup. Rasul Paulus dan Silas tahu ketika dia sedang memberitakan Injil, dia sedang mengikut Yesus. Dan ketika dia sedang memuji dan menyembah Tuhan, dia sudah tahu bahwa saya memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu saya punya terang hidup itu. Coba tangannya gini Bapak Ibu Saudara. Bilang, saya punya terang hidup. Karena saya punya Yesus. Amin. Kita punya Yesus di sini. Setiap kali kita merasa, kayaknya kita sedang bergumul. Ada belenggu yang kayaknya susah banget kita untuk lepaskan. Puji dan sembah Tuhan. Puji dan sembah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan? Kita lihat ayat berikutnya. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan wow. Betapa luar biasanya kuasa dari pujian penyembahan kita. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena suara kita bagus, ya, bukan karena mikrofonnya bagus, bukan karena sound systemnya bagus, tapi karena hati kita tahu bahwa yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup. Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan. Jehovah Rafa, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tuhan yang adalah bread of life, roti kehidupan. Di tengah-tengah kita kehilang harapan. Aduh pastor, saya kehilang harapan. Gimana caranya? Puji dan sembah Tuhan. Kita hidup harus jadi termostat, bukan jadi termometer. Amin. Termostat sama termometer bedanya apa? Kalau termometer itu dia ngikutin ruangan, ya. Tapi termostat dia menentukan suhu ruangan. Jadilah orang Kristen yang bukan orang Kristen yang seperti termometer, tapi orang Kristen yang seperti termostat. Ada amin? Kita tahu termostat kan? Di rumah ada, tentuin mau panasnya berapa ya? 70, 65 gitu ya. Orang Kristen harus selalu termostatnya di onin. Puji dan sembah Tuhan. Kita tentukan. Dan apa yang terjadi? Tuhan lepaskan belenggu mereka. Paulus dan Silas terlepas, belenggunya terlepas. Temboknya rubuh. Dan yang tadinya gelap, gulita, apa yang terjadi? Kalau biasanya kan zaman dulu mungkin gak terlalu banyak lampu ya di luar ya. Jadi ketika tembok rubuh, apa yang dilihat malam-malam? Bintang ya. Mulai ada cahaya-cahaya. Bayangkan, Bapak Ibu coba bayangkan. Bapak Ibu seperti Paulus dan Silas lagi pujian penyembahan gelap. Di sini pernah pujian penyembahan gelap? Nanti coba ya. Di sini kalau matiin lampu gelap semua ya kayaknya. Cobain pujian penyembahan gelap. Dan tiba-tiba rubuh jangan. Tapi ini yang Paulus Silas kerjakan dan rubuh. Tadinya gelap gulita, tiba-tiba dia bisa melihat bintang. Yang begitu indah dan terang di langit. Ini yang terjadi kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Pernah gak Bapak Ibu Saudara rasakan? Di saat Bapak Ibu Saudara sedang bergumul, lagi kayaknya kosong, kayaknya gelap gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan puji penyembah Tuhan, haleluya. Tiba-tiba ada kayak cahaya di dalam hati kita. Rasanya begitu enak. Pernah gak Bapak Ibu Saudara? Rindu gak saat-saat seperti itu? Ya, kadang kita terlalu sibuk ya dengan kesibukan kita. Kita lupa, pujian penyembahan cuma hari Minggu. Pujian penyembahan tiap hari Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma hari Minggu. Hari Minggu kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Yes, tapi hari Minggu kita mempersiapkan kita untuk kita bisa pujian penyembahan hari Senin sampai Sabtu. Lakukan di mana? Ya lakukan aja. Di sini kan kalau lagi jalan-jalan banyak orang yang nyanyi-nyanyi ya. Teriak-teriak gitu gak jelas ya. Jangan mau kalah, orang Kristen juga nyanyi juga. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Pujian penyembahan, lakukan setiap hari. Bilang kiri kanan, puji Tuhan tiap hari. Puji Tuhan tiap hari. Haleluya. Apa kabar Pak? So,
Dan luar biasanya, ini yang sangat amazed adalah ketika Tuhan bilang, akulah terang dunia. Ketika kamu mengikuti aku, kamu akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus bilang di Matius 5, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Kamu adalah terang dunia kepada murid-muridnya. Dan saya percaya Tuhan Yesus mau bilang kepada kita semua yang ada di sini, Rock Philadelphia, Jemaat Rock Philadelphia, satu persatu. Kamu adalah terang dunia. Kita semua adalah terang dunia. Yang percaya katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hidup kita harus menjadi cahaya buat orang lain. Hidup kita harus menjadi terang buat orang lain. Karena apa? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tapi pastor, saya kan gak bisa apa-apa. Pak, saya gak bisa apa-apa, saya gak bisa, bahkan banyak masalah dalam hidup. Kayaknya bagaimana saya bisa jadi berkat buat orang lain. Karena saya juga masih punya banyak masalah. Pernah gak kepikiran seperti itu? Pernah? Pernah ya? Pasti pernah, saya juga pernah, sering malah. Tapi belajar dengan Paulus dan Silas. Biarpun bayangkan dalam penjara, gelap gulita, dibelenggu, puji dan penyembah Tuhan. Dia terus puji penyembah Tuhan. Roboh semua ininya, tembok-temboknya, belenggunya lepas. Tapi dia bisa bawa satu keluarga untuk bisa percaya kepada Tuhan. Benar? Coba kita lihat ayat berikutnya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Wow. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakalah, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, penjaga penjaranya mau bunuh diri loh. Kenapa? Takut. Tawanannya kabur semua, nanti dihukum. Bener? Makanya mau bunuh diri. Karena apa? Penjaga penjaranya hilang harapan. Bener? Orang mau bunuh diri kan hilang harapan ya Bapak Ibu Saudara. Bener gak? Orang itu 40 hari bisa selamat gak mati kalau gak makan. Bener? 40 hari bisa loh. Kita gak makan masih bisa hidup. Ada yang pernah puasa 40 hari? Nah kita galakan ya, kita puasa 40 hari. Saya belum pernah. Bisa hidup, gak makan 40 hari secara saintifik. Orang bisa gak minum 3 hari loh. Masih bisa hidup, bisa. Udah pernah gak minum 3 hari? Gak pernah ya. 3 hari bener, tahan haus 3 hari masih bisa hidup. Saya bisa di sini tahan napas lebih dari 3 menit. Gak bisa ya, tapi masih bisa hidup loh. Orang gak ada udara 3 menit masih bisa hidup. Masih bisa hidup, gak percaya? Yuk kita coba di kolam renang. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang gak bisa hidup sedetik pun kalau gak ada pengharapan. Ada amin. Kalau gak ada pengharapan orang gak bisa hidup. Apa yang membuat kita bisa pagi-pagi, siang-siang ini datang ke Rock Philadelphia? Karena kita masih punya pengharapan. Ada amin. Biarpun kerja cuma 2 hari, 3 hari, tetap berpengharapan. Ada amin. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Kita berpengharapan. Itulah yang membuat kita maju terus. Tapi penjaga penjara ini udah putus harapan. Udah mau bunuh diri. Tapi Paulus dan Silas bilang seperti apa? Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya di sini. Coba kita lihat ayat berikutnya. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wow, Paulus dan Silas, biarpun dalam keadaan di penjara, tapi dia mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan akhirnya dia bisa menyelamatkan kepala penjara dari maut. Begitu juga kita
orang Kristen yang sedang bergumul. Ketika kita terus memuji dan menyembah Tuhan, kita terus melayani Tuhan. Jangan salah, Tuhan bisa pakai kita. Dan pasti Tuhan pakai kita untuk bisa menyelamatkan orang banyak. Ada amin? Coba ayat berikutnya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Wow, bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari yang di penjara bisa menyelamatkan seisi rumah. Saya percaya ini panggilan kita semua. Ada amin? Mari kita bawa hidup kita pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Siapa di sini suka karaoke? Angkat tangan. Ada yang suka karaoke? Wah, banyak yang suka karaoke. Sehari, seminggu berapa kali karaoke? Kan kalau kita nyanyi, itu kita seisi hati kita, betul? Ya. Begitu juga dengan kalau kita pujian penyembahan. Kalau pujian penyembahan biasanya kan ayat firman Tuhan ya, di lagu-lagu penyembahan ya. Kalau kita nyanyikan dan kita dengar, firman Tuhan bilang apa? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi kalau kita nyanyikan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu-lagu rohani, bukan cuma dengar ya, tapi kita menyanyikan dengan suara kita sendiri. Kalau kita nyanyi itu ada yang bergetar di sini kita. Pita suara kita bergetar. Dan itu mengirimkan sinyal-sinyal ke otak daripada cuma kita mendengar. Dan kita bisa tahu bahwa iman kita tumbuh. Kalau kita nyanyi lagu galau-galau mulu Bapak Ibu Saudara. Lagu-lagu galau sekarang kan paling galau apa sih? Saya dulu zaman lagu galaunya Peter Pan dan Noah. Zaman saya dulu ya. Galau-galau Oasis lah boleh lah. Galau-galau Coldplay lah boleh lah. Galau-galau. Ingat tuh album pertama Coldplay keluar. Saya lagi putus cinta Bapak Ibu Saudara saat itu. Mungkin lagu Coldplay tahu kan ya, adalah lagu Coldplay. Lagunya sendu mulu, enak dengar lagu sendu-sendu kalau lagi patah hati. Betul di sini ada yang lagi patah hati Bapak Ibu Saudara? Ada yang patah hati ya? Kalau lagi patah hati jangan dengar lagu-lagu galau Bapak Ibu Saudara. Dengar sekali dua kali aja lah oke gitu kan. Tapi udah move on. Move on nyanyi lagu yang membawa iman, membangkitkan iman. Ingat Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Nyanyi lagu itu ketika lagi galau. Lagi putus cinta, nyanyikan lagu itu. Lagi di stay home, nyanyikan lagu itu. Betul. Jangan nyanyikan, apalah, saya nggak tahu lagu-lagu galau apa. Banyak pasti lagu-lagu galau. Tergoda untuk nyanyi lagu galau. Kalau kita nyanyi lagu galau, kita jadi pity party. Dan biasanya pity party orangnya suka ngumpul satu sama lain. Ngumpulnya, ya gitulah pity party. Aku gini, ya aku juga gini. Itu kamu masih mending, saya lebih parah lagi. Wow, terus aja gitu, makin lebih parah, makin lebih parah. Saya percaya kita seharusnya enggak seperti itu. Ya, kalau kita mau terus-menerus jadi terang dunia, ya, mau jadi terang buat orang lain, ya, karena kita percaya kita punya terang hidup ya, terang hidup coba tangannya taruh gini, terang hidup nih, terang hidup ada, kita puji dan sembah Tuhan dengan suara kita. Dengan benar-benar moodnya seperti apa nggak peduli. Saya mau puji dan menyembah Tuhan. Saya mau nyanyikan haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menuntunku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nah nyanyikan itu ketika lagi galau. Terus nyanyikan. Katakan firman Tuhan. Biar apa? Biar telinga kita mendengarkan iman dan bangun. Karena Bapak Ibu Saudara di Amerika hidup tidak gampang bos. Penuh tantangan. Setiap hari tantangan demi tantangan. Gak pernah akan hilang. Karena apa? Ya kita kan orang Indonesia ya. Ini kan tanah asing. Ya kalau mau seperti Indonesia jadi Indonesia. Di sini di Amerika. Bagaimana caranya? Kita terus bangun manusia roh kita. Kita terus puji dan penyembah Tuhan. Ingat. Kamu adalah terang dunia. Amin Bapak Ibu Saudara.
dalam hidup kita. Kalau kita terus lakukan itu, kesaksian luar biasa Ibu. Dengan pergumulan bisa naik ke sini, bisa bersaksi. Dan bersaksi juga, itu juga membangun orang loh Bapak Ibu Saudara. Iya enggak? Jadi jangan takut untuk bersaksi. Karena yang disaksikan bukan diri kita, tapi Tuhan kita, ada amin. Jadi kalau kita bersaksi, kita membangun orang. Kan kadang-kadang aduh saya nunggu feel-nya oke lah baru saya bersaksi. Enggak gitu. Saya nunggu mood-nya oke lah buat saya bisa bersaksi. Enggak percaya, enggak akan datang tuh mood-nya. Adanya drag-drag terus bener. Tapi kalau kita tahu kita mau bersaksi karena kita mau membantu orang. Kita mau menolong orang. Kan kita terang ya. Enggak boleh disumputin kan dibilang harus diliatin orang. Ya inilah hidup kita sebagai orang Kristen. Harus berani bersaksi. Bilang kiri kanannya, kamu harus berani bersaksi. Bersaksi untuk kebesaran Tuhan. Bersaksi bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan. Amin. Kamu adalah terang dunia. Bilang kiri kanannya, kamu terang dunia. So ini aja yang saya mau share pagi hari ini. Gak banyak, tapi saya percaya kita perlu banyak praktek. Amin. Pujian penyembahan nanti kan kita nyanyi, tim musik kan boleh nyanyi, ke depan kita praktek. Kita nyanyikan lagu, tadi apa? Tuhan tolong. Lagunya sama ya, sama tadi di gereja, saya juga nyanyi lagu yang sama. Wah lagu apa ini? Lagu baru ya? Oh iya oke. Lagu baru, benar. Tapi karena kita nyanyi duluan berarti rock ngikutin kita ya. Bercanda. Harus praktek, benar Bapak Ibu Saudara? Bangkit berdiri yuk Bapak Ibu Saudara. Kita praktekkan pujian penyembahan itu dengan kita mengangkat tangan itu praktek. Benar? Ada yang susah ngangkat tangan? Ada yang susah ngangkat tangan di sini? Kalau kita susah ngangkat tangan, berarti kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita ngangkat tangan, kita tahu bahwa kita mau berserah sama Tuhan. Amin. Angkat tangan kita, jangan malu-malu, berserah sama Tuhan. Ini hidup kita, kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Sudah berapa banyak kita mengandalkan kekuatan sendiri. Burn out, capek. Berbanyak pernikahan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Artinya apa? Burn out, capek. Pekerjaan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Burn out, capek. Mari pagi hari ini angkat tangan kita. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau berserah. Kehendak-Mu yang terjadi. Ini anak-Mu Tuhan. Tolong aku, jamah aku, penuhi aku, hibur aku, berikan aku harapan. Udah capek hidup ini. Tapi saya mau mengangkat tangan. Tuhan, tolong turun tangan. Kami mau mengangkat tangan. Tuhan, tolong turun tangan. Silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar firman yang disampaikan pada hari ini bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami juga ingin menjadi pelaku firman. Kami melangkah keluar dari tempat ini dengan segala iman percaya bahwa terang Yesus sudah menerangi kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu kamilah terang-terang di dunia ini. Dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, di tempat kerja kami, di keluarga kami, di neighborhood kami, di dalam rumah kami, pernikahan kami, kami masing-masing adalah terang dunia. Bahkan di dalam dunia yang gelap ini, kamilah terang-terang-Mu Tuhan, yang siap menyinari dunia ini, yang siap menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, yang siap menjadi perpanjangan tangan atau perpanjangan mulut dari Tuhan untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami mau bicarakan kata-kata yang membawa pengharapan, bukan yang mematikan pengharapan Tuhan. Kami mau mengatakan kata-kata yang membawa kehidupan, bukan kematian. Terima kasih sekali lagi atas firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berkati Pastor Hendy, Marina, dan juga anak-anak dari mereka Tuhan. Kami berdoa juga atas mereka dan juga gereja yang mereka pimpin, gereja ILC. Kami percaya Tuhan akan memakai gereja ini dimanapun Engkau tempatkan mereka. Kami percaya ada banyak orang yang datang ke gereja ILC dan setiap kali mereka datang mereka mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Mereka semakin mengenal Allah Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan untuk kami semua, kami juga mengucap syukur. Kami terima firman hari ini dengan penuh sukacita. Kami percaya kamilah terang dunia. Jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda untuk menerima berkat Tuhan. Dan Ko Beni, bolehkah saya mengundang Ko Beni untuk melepaskan berkat buat kita semua. Yuk, mari kita angkat tangan kita. Bapa, sungguh kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Kami punya Bapa yang penuh kasih karunia. Bapa yang penuh dengan pengharapan. Biarlah kami pulang Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Kami membawa berkat dari Bapa di surga. Cinta, kasih, dan pertolongan yang luar biasa dari Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta cinta dan pengharapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.